Di tengah kesunyian pagi dan aroma dupa yang menguar lembut, para empu dan juru jamas yang dikawal 7 prajurit berjalan beriringan menuju pendopo kasepuhan keluarga besar ahli waris Sunan Kalijaga di Jalan Pangeran Wujil, Kadilangu, Demak. Di tempat itu, mereka akan membuat minyak lisa sepuh, minyak suci yang digunakan untuk penjamasan pusaka keris Kiai Carubuk dan baju kotang Ontokusumo, peninggalan Sunan Kalijaga. Tradisi ini sendiri telah berlangsung ratusan tahun dan masih dipertahankan hingga hari ini. Sebelum membuat minyak lisah sepuh, para ahli waris melakukan berbagai ritual terlebih dahulu, seperti berziarah ke makam Sunan Kalijaga dan berpuasa Senin Kamis. Bahan baku pembuatan minyak ini adalah buah kelapa. Kelapa-kelapa tersebut harus diambil dari pohon yang menghadap ke barat dan utara, serta pohon yang melengkung arah serupa dan tidak boleh dijatuhkan ke tanah. Ini menjadi simbol bahwa saat meninggal, manusia akan dimakamkan dengan posisi kepala berada di utara. Selain itu, buah kelapa yang diambil harus ganjil. Dalam pembuatan kali ini, panitia menyiapkan 11 buah kelapa yang telah dipilih secara cermat. Jumlah dari buah kelapa yang kita ambil harus ganjil. Jadi 7 atau 9 atau 11 atau 13 dan lain sebagainya. Itu menggambarkan satu, ganjil itu bilangan yang disukai oleh Allah SWT. Dengan hati dipenuhi doa, mereka mengupas kelapa tersebut, kemudian memarut dan santannya dimasak selama beberapa jam. Prosesi memarut dan memasak santan di wajan ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Selain hanya boleh dibuat oleh ahli waris perempuan Sunan Kalijaga, ibu-ibu itu harus menopause atau tidak lagi haid dan seorang janda, karena mereka dianggap suci. Selama proses ini, mereka melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan dan doa. Yang membuat, memeras minyak kelapa, kemudian yang membuat itu ibu-ibu yang sudah menopause, yang sudah tidak datang bulan lagi. Mengandung arti ini yang membuat ini orang-orang sepuh, orang-orang yang suci, yang sudah menghadap ke kiblat dan nantinya kalau meninggal diarahkan ke Lor Kidul. Ketika santan telah dianggap matang dan berubah warna, proses selanjutnya adalah disaring untuk memisahkan minyak dengan ampasnya. Minyak yang sudah jadi kemudian secara simbolis diserahkan Ketua Lembaga Adat Kadilangu Raden Agus Supriyanto kepada Panembahan Kadilangu Raden Krisnaidi sebagai Ketua Tim Penjamasan. Lisah sepuh kemudian disimpan dan nantinya dicampur dengan wangian sebagai sarana penjamasan 2 pusaka peninggalan Sunan Kalijaga, yakni keris Kiai Carubuk dan baju kotang Ontokusumo. Ketua Lembaga Adat Kadilangu, Raden Agus Supriyanto mengatakan tradisi ini adalah bagian dari wasiat Sunan Kalijaga. Sebelum meninggal, Sunan Kalijaga berpesan kepada putranya bahwa agemanku besuk yen wis dikeparenga kesowan ingkang maha kuwaos, salehno ning dhuwur peturonku. Kejobo kui sawise aku kukut, agemanku jamasono, yang artinya, jika aku sudah meninggal dunia, pusakaku letakkan di atas pusaraku. Selain itu, setelah aku meninggal, jamasilah pusakaku. Dalam prosesi penjamasan pusaka nantinya, para juru jamas akan melakukannya dengan mata tertutup karena Kanjeng Sunan melarang keturunannya untuk melihat dan mencari tahu asal-usul pusaka tersebut. Jika pantangan ini dilanggar, konon akan ada balak berupa mata yang mengalami kebutaan. Pak, bisa dijelaskan secara konkretnya itu filosofinya apa kok ada minyak jamas itu? Ini kan dari ketika Kanjeng Sunan Kalijaga mau wafat,
dengan meninggalkan semacam weling atau wasiat kepada putranya. Ya, dalam arti wasiat tadi beliau memberikan semacam kalimat, jadi yang intinya dalam bahasa Jawa itu kan kaki kerisku iki simpenono ing tembe jamasana sapunduring ingsun sira lan keturunane aja wani-wani ngulingani dapur miwah tanpa yang nganti sumrut pasti nemai popo. Jadi jamasan itu kita dengan mata terpejam karena tadi wasiat dari Kanjeng Sunan dari diartikan tadi adalah anakku keris ini simpan dan jamasi taruhlah di atas peristilanku. Kamu dan seluruh keturunanmu jangan coba-coba berani melihat bentuk dan asal usulnya. Jika sampai melanggar pasti akan mengalami kebutaan. Nah, jadi kami dan mbah-mbah kita yang dulu selalu seperti itu, dan dengan mata terpejam. Jadi ada keunikannya di situ. Prosesi penjamasan sendiri akan dilaksanakan pada 10 Zulhijjah atau pada 6 Juni 2025. Sebelum itu, pada tanggal 3 Juni, minyak lisa tersebut akan dibawa ke makam Sunan Kalijaga bebarengan dengan pergantian kelambu makam. Dalam setiap tetes minyak jamas, mengalir nilai kesabaran, ketekunan, dan pengabdian. Tradisi ini mengajarkan kita untuk tidak sekadar menjaga warisan benda, tapi juga menjaga laku, adab, dan doa yang menyertainya. Sunan Kalijaga mengajarkan Islam lewat budaya. Dan minyak jamas adalah salah satu warisan budaya yang terus menghidupkan nilai spiritual itu hingga hari ini. Penjamasan berasal dari kata jamas yang berarti memandikan atau menyucikan. Dalam konteks budaya Jawa, jamasan adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada pusaka-pusaka warisan leluhur, sekaligus bentuk tirakat batin untuk membersihkan diri. Ahli waris Sunan Kalijaga mempercayai bahwa proses penjamasan pusaka sedikit menggambarkan kondisi Indonesia secara umum, yaitu dari tanda lekukan pusaka Kiai Kotang Ontokusumo. Selama berlangsung prosesi-prosesi penjamasan pusaka menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekitar maupun luar daerah. Lantaran sebelum proses penjamasan dimulai seluruh kerabat Sunan Kalijaga melakukan kirap sambil membawa minyak jamas.